Apa aja sih yang harus dilakuin kalau kalian mau jadi konten kreator sukses gitu ya. Kalau lo inget sebelumnya gue pernah bikin video tentang kan banyak nih kayak Gen Z tuh kayak gue mau jadi kreator dong, gue mau jadi afiliator dong sampai keluar kerja dan lain sebagainya gitu kan. Ya ibaratnya hebat juga sih beraninya segitunya bakar kapal gitu kan, itu sesuatu yang lo belum jelas gitu kan. Nah di konten ini justru gue mau bahas sebenarnya sebelum lo mau ke situ, sebelum lo mau gila-gilaan. Nah sebenarnya gini, ada metode yang maksud gue tuh buat memastikan kalian tuh siap atau enggak sih gitu. Jadi kayak ini tuh kalian siap atau enggak, ini tuh kalian tuh bakal sukses atau enggak gitu kan, atau kalian mungkin belum waktunya. Karena gini, bisa jadi kayak contoh gini, sekarang lo mungkin usia masih muda nih, lagi muda kan, semangat tinggi, bener nggak? Wah gue lagi semangat nih, gue mau jadi the next siapa misalnya, Atta Halilintar misalnya gitu kan. Nah ketika lagi semangat gitu kan, tapi bentar dulu nih sebelum lo bener-bener terjun, apakah ketika lo lakuin bakal pasti sukses, bener nggak? Nah ada beberapa yang sebelum bisa lo cek dulu gitu, ada beberapa pertanyaan yang gue mau kalian misalnya bisa jadi pertimbangan sebelum kalian mau jadi content creator atau enggak. Pertanyaan pertama, sebenarnya ini simpel banget. Kalau lo mau mulai gitu ya, gue selalu dibilangin dulu waktu gue masih muda, gue belajar bisnis, gue belajar macam-macam, gue punya mentor gue selalu nanyain pertanyaan ini. Ketika gue mau mulai sesuatu, dia bakal nanya, lu kenapa mau gitu? Apa sih alasan ketika lo mau ngelakuin itu, apa sih alasan kenapa lo mau bener-bener misalnya mati-matian gitu. Kenapa? Maksud gue ini pertanyaan simpel, karena segala sesuatu dimulai dari why. Alasannya apa? Alasannya kuat apa enggak? Alasannya punya emosi apa enggak? Alasannya tuh bakal bisa bikin lo bertahan apa enggak? Karena kenapa? Fair ngomong, misalnya gini, ketika bisa dibilang nih ya, ketika lo mau menjalankan ya, jadi content creator, jadi afiliator, atau lo jadi mulai bisnis, itu tuh kerjaan yang apa ya, orang banyak mengidamkan sih. Lu ngelihat suksesnya enak, tapi lu nggak tahu belakangnya tuh kayak sucks banget gitu. Belakangnya tuh banyak yang nggak enak, dan itu tuh ibaratnya kalau lu nggak punya alasan yang kuat-kuat amat, gitu ya, lu nggak mungkin berhasil. Malah kalau boleh jujur nih, gue bisa bilang gini, kalau lu nggak punya alasan yang kuat, lebih mungkin kalian jadi CEO perusahaan Fortune 500 ya, daripada kalian jadi content creator sukses. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau misalnya lu masuk di karir profesional gitu ya, itu tuh jalurnya udah ada gitu, bener nggak? Lu tuh ada yang mandu kan, bener nggak? Di perusahaan manapun gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya perusahaan perorangan banget ya, mungkin belum ada ya. Tapi kalau dia perusahaan itu udah guideline-nya kan. Lu masuk dari sini, jenjang karir lu tuh ke sini, lu ke sini itu ada yang nuntunin. Lu kalau mau ini harus begini lo, lu harus begini lo, bener nggak? Itu kalian bisa naik corporate ladder itu lebih gampang dibandingin jadi content creator. Karena kalau content creator, lu mau nanya sama siapa? Ya nggak? Content creator sukses lagi, mau bisa sih ada yang suka sharing 1-2. Tapi apakah mereka bakal ngebocorin semuanya? Belum tentu. Ya nggak? Lu bisa sih belajar course segala macam. Tapi balik lagi, apakah lu itu langsung cocok sama lu? Belum tentu juga. Makanya nomor satu gue selalu bakal bertanya adalah alasannya apa? Visinya apa? Tujuannya apa? Why-nya apa? Kuat nggak? Kalau lu kuat, selamat. Kita tinggal lanjut langkah 2, 3, 4, 5. Tapi kalau lu kalah nomor 1, waduh, berat, jenderal. Ya, nomor 2. Kalau lu bisa jawab yang nomor 2, nomor 2 nih. Pertanyaan kedua adalah what? Lu tuh mau bikin apa sih? Gitu kan. Nah, ketika bikin ini, balik lagi, tanyain why-nya. Contoh misalnya, gue bikin sharing edukasi tentang bisnis online. Gue sering banget bahas tentang itu. Kalau ditanya, kenapa gue bikin ini? Karena gini, dulu waktu gue belajar bisnis online, itu zaman tahun 2010 tuh kayak buat gue tuh susah banget. Segala sesuatu tuh bahkan kayak apa ya, misalnya gue lihat nih, ada dari luar rame. Gitu kan, gue tuh harus kepoin, kadang gue liatin, gue ikutin semua postnya. Dan ya maksudnya, dia ngapain sih sambil di apa ya, dicerna-cerna gitu. Kenapa? Karena memang nggak banyak waktu itu, entah gua nggak nemu yang memang membagikan, maksudnya yang ngasih tahu nih, caranya harus gini, lu coba gini, lu coba gini, lu coba begini gitu kan. Nah karena itulah kalau ditanya, kenapa gue bikin ini? Ya karena bisa dibilang ini give back-nya gue gitu. Gue bisa berkembang banyak gara-gara bisnis online, dan ibaratnya give back-nya gue adalah ya udahlah, gue ceritain apa yang gue bisa gitu, karena itu adalah yang gue alamin gitu. Jadi kalau tanya, gue punya alasannya gitu, bener. Nah sekarang pertanyaannya balikin, kalau misalkan jadi content creator, kan mau bikin apa nih? Nah kalau mau bikin apa, lo alasannya apa? Nyari duit nggak atau apa nggak? Nanti karena di situ kita bisa matchingin. Nanti gue bahas terakhir ya, gimana cara menyatukannya, apakah pertanyaan ini kepake nggak buat kalian. Yang ketiga, lah lo tuh ketika lagi mau bikin jadi content creator, kalian tuh mau ngomong sama siapa? Nah, kenapa gua bahas ini? Kenapa kalian mau ngomong sama siapa? Karena kalau kalian cuma mau ngomong sama semua orang, everyone, itu bakal susah. Bakal susah buat akun kalian growth. Bakal susah buat bertumbuh, gitu. Apalagi kalau dari awal kalian udah menargetkan sesuatu yang wah gede banget, itu susah banget. Jadi daripada gitu, memulainya dari kecil. Dari yang bisa deh, yang kalian spesifik, itu bakal lebih gampang. Nah, terus yang keempat, pertanyaannya adalah,
where, di mana kalian mau main. Mau main di YouTube, mau main di IG, mau main di TikTok, mau main di Meta, Facebook, terserah, gitu kan. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap platform itu juga cara mainnya beda. Mulai dari cara bikinnya, cara bikin kontennya, algoritmanya, orangnya. Nah, jangan sampai ketika kalian bikin semua itu nggak matching. Nah, kemudian yang keempat, when. When itu gini, kalian mau mulai kapan? Jadi udah tahu nih tempatnya di mana, ininya gimana, mau mulai kapan nih? Gitu. Kemarin belum lama jujur ya, gue lagi di satu tempat ibadah, gitu ya. Gue pulang dari tempat ibadah, terus ada orang nyamperin gue gitu. Terus nanya, kok, mau nanya dong kalau mau jadi afiliator gimana? Gue bingung gitu kayak, bentar dulu. Terus tanyain, lu udah mulai belum gitu kan, mau main di TikTok udah mulai belum? Belum, ya udah lu mulai dulu. Lu nanya sama gue percuma kalau lu belum mulai, bener nggak? Sama juga kalian mau mulainya kapan gitu kan. Karena ini gue tahu ketika konten ini dibuat, ada orang yang memang udah lagi mulai. Lagi ngetes, gue nggak tahu ya, gue kuat apa enggak. Ada juga orang yang belum mulai. Kalau lu belum mulai, lu mending mulai dulu. Gitu, kalau mulainya kapan? Nah, terakhir baru how. Gimana caranya? Nah, sebelum gimana caranya, yuk kita rangkum dulu 5W1H ini. Pertama, lu mau ngapain? Misalnya kalian mau dapat duit. Misalnya ya, boleh nggak? Boleh aja lu mau dapat duit juga boleh gitu. Fine-fine aja, lu mau rubah dunia, mau apa, terserah. Gitu kan. Nah, kalau lu udah tahu nih misalnya alasannya apa, nah kan yang gue tanya, lu mau ngomong ke siapa? Misalnya, gua itu mau nyari duit misalnya, atau gua mau merubah dunia, atau gua mau apa, gua mau ngomong ke emak-emak misalnya. Emak-emak, oke, lu mau ngomong sama emak-emak. Nah, lu mau bikin apa buat sama emak-emak? Nah, kita bikin misalnya ini, di emak-emak gua mau bikin tutorial masak. Kita sekarang pikir logika. Who sama what, nyambung nggak? Masak, emak-emak, kayaknya masih nyambung. Oke, berarti boleh jalan. Kebayang nggak? Kalau misalnya gue mau ke emak-emak, terus mau ngapain? Gue mau bikin emak-emak tutorial main golf. Bentar dulu, belum tentu itu emak-emak mau main golf. Kalau nggak nyambung, jangan dibikin. Langsung berarti lu salah sasaran. Kebayang ya? Nah, terus yang kalau nyambung nih, who sama what-nya nyambung. Nah, berikutnya, platformnya di mana? Gue mau main di TikTok misalnya. Bentar dulu, emak-emaknya banyak di TikTok nggak? Kalau nggak banyak, jangan, pindah. Gitu kan, nangkap ya? Who, what, kan tadi why udah, who udah, what udah, where udah, harus matching nih. Keempat when, mau mulai kapan? Tahun depan. Oh ya udah, ngomongnya tahun depan lagi. Kenapa? Karena bisa jadi yang lu bahas sekarang tahun depan udah nggak rame. Mau mulai sekarang, oke cocok. Berarti 5W ini cocok. Barulah lu bahas how, gimana caranya. Caranya gimana? Nah, cara paling gampang adalah ya lu beneran mulai dulu aja. Lu mulai bikin aja dulu. Karena gini, semua konten yang lu buat pertama kali pasti jelek. Pasti sampah. Konten gue juga pertama sampah kok. Yang caci maki juga banyak gitu kan. Ya udah bodo amat dengan caci makinya gitu. Setelah lo dicaci maki, nanti lo lihat, gue mau perbaiki apa ya? Oke, misalnya nih, audio gue jelek banget. Udah, lihat audio. Ketika gue nge-tag video gue burik. Jangan-jangan lo kurang terang. Cari tempat yang lebih terang. Sesimpel itu gitu kan. Apalagi nih. Nah, dari situ lo perbaiki satu-satu. Ketika lo udah bisa perbaiki satu-satu, disitulah ini bakal jalan. Jadi nggak susah kan sebenarnya buat jadi content creator.